Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Dalilul Falihin dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2022. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang yang namanya adalah teknologi sensor jarak yang dengan basisnya adalah Arduino Uno. Oke, kalian tahu nggak sih apa itu sensor jarak? Sensor jarak. Nah, prinsip dasar sensor jarak adalah di sini dia memanfaatkan transmitter yang mengeluarkan gelombang ultrasonik, kemudian dilepaskan, kemudian ada objek di depannya yang kemudian dipantulkan. Nah, dari pantulan itu akan diterima oleh receiver yang ada di perangkat nanti ya gitu. Nah, itu secara prinsip dasarnya. Nah, lalu kalian apa sih penggunaan sensor jarak yang ada di dunia sehari-hari gitu kan ya. Nah, kalian pernah lihat dong yang namanya mobil berkendara atau mobil berjalan gitu kan. Nah, kalian nyadar nggak sih kalau kalian nyetir mobil, terus apalagi mobilnya besar, itu di belakang itu ada entah itu bulat-bulat hitam kecil, itu ada di belakang gitu letaknya. Itu apa sih? Nah, itu adalah salah satu yang namanya sensor jarak gitu guys. Kebayangkan. Nah, misalkan nih kamu ada di lahan parkir, terus kamu punya mobil yang besar dan kamu kebingungan gitu kan gimana cara parkirnya, terus kamu mundur lagi. Nah, di sini mungkin kalau nggak ada sensor, kamu pasti akan ngelihat spion kanan kiri belakang, atau bahkan hingga buka jendela gitu kan. Nah, hingga akhirnya terparkir dengan rapih. Namun ketika ada sensor jarak, di situ kamu bisa manfaatkan sensor jarak ya, hanya dengan mungkin yang sudah terimplementasi, yaitu dengan suara bunyi gitu kan. Makin dekat semakin keras frekuensi bunyinya gitu, sehingga tanpa perlu melihat spion atau membuka jendela, kamu bisa parkir mobil kamu dengan rapi gitu kan. Nah, itu salah satu penerapan dari sensor jarak ini. Terus yang kedua, misalkan contoh penerapan lainnya adalah misalkan kamu ada di dalam ruangan itu misalkan dalam sebuah tangga yang turun ataupun tangga naik itu gelap banget gitu kan, atau di dalam sebuah lorong. Nah, terus tiba-tiba lampu dari lorong itu atau tangga tersebut nyala gitu kan. Nah, kalian terpikir nggak sih, loh kok bisa nyala gitu kan? Apakah di situ ada hantu gitu yang nyalain cetak-cetek? Hey guys, bro, jangan mikir gitu dulu. Kau sebagai seorang yang saintis, kamu nggak boleh pikir gitu terus, jangan langsung berasumsi gitu. Kamu harus berpikir secara saintis, kenapa, apa yang terjadi gitu kan. Nah, itu adalah salah satu penerapan sensor jarak juga. Gimana sih prosesnya? Nah, pas di lorong itu sebenarnya ada sensor jarak yang berupa transmitter dan receivernya. Di situ si transmitter akan mengeluarkan gelombang. Nah, ternyata ada pergerakan nih dari kamu berjalan gitu, ada suatu objek baru, terus ditangkap oleh receiver, lalu dikoordinasikan dengan Arduino Uno nya, kemudian akan dikasih ke lampu untuk nyala gitu kan. Nah, terus itu adalah contoh-contoh penerapannya gitu guys. Kemudian dari penerapan itu kalian tertarik gak sih gimana gitu kan cara buatnya? Apakah sulit? uh, Gimana sih kodenya? Mungkin sulit ya, tapi kita belum coba, so ya ini adalah cara buatnya, how to make gitu kan. Pertama adalah siapin alat dan bahan. Mudah kok guys. Yang pertama ada Arduino Uno, kedua model sensor yaitu dengan tipe HC-SR04, ketiga ada software Arduino. Kamu bisa cari-cari software Arduino ini di Google, banyak kok softwarenya. Kemudian keempat itu ada breadboard, kelima itu ada kabel jumper. Nah, ini kita langsung bisa bikin rangkaiannya. Ini adalah contoh rangkaiannya. Ada Arduino Uno dan ada model sensor 4000 HCSRO4. Nah, di situ kabel-kabelnya juga udah kita langsung bisa sambungin. Itu 5 volt ke VCC, GND dari Arduino ke HC ke GND, terus D12 ke trik HC, dan D11 ke Echo HC gitu guys. Terus itu kan langsung ke alatnya.
Nah, kita gimana sih cara buat softwarenya, gimana bikin cara otak dari Arduino itu bekerja gitu. Nah, ini adalah kode yang udah saya buat gitu kan. Pertama, di sini ada sebuah definisi. Kita mendefinisikan sebuah, ada echo pin, trick pin, dan LED pin. Itu sebagai pendefinisian supaya programnya dengan mudah untuk bekerja gitu. Kemudian kita langsung membuat deklarasi sebuah integer terus long. Integer itu ada maksimum range, itu maksimumnya adalah 200 dan minimumnya di 0. Kemudian ada longnya itu duration dan kemudian ada distance. Nah, di sini ada void setup. Nah, saya isi itu dengan sebagai inisialisasi komunikasi serial gitu kan, atau pendeklarasi sebuah pin. Ini ada pin mode itu kan trick pin. Kita trick pin itu kita sebagai output dan echo pin sebagai inputnya. Lalu LED pin juga sebagai outputnya. Kemudian masuk kita ke sistem loop, sebuah loop atau yang terus berulang gitu kan, siklusnya trick pin dan echo pin. Nah, di sini digital write kita bikin trick pinnya low awal-awal sebagai permulaan, kemudian trick pin yang mengeluarkan output itu high. Artinya si trick pin ini akan mengeluarkan gelombang ultrasonik gitu kan. Nah, itu selama 10 mikrosecond. Selama dia masih belum nyampe sebuah ke transmitter, itu akan terus menunggu hingga akhirnya sampai di trick pinnya akan terbaca low. Nah, di situ artinya saat trick pinnya low, sebuah waktu yang kita dapatkan itu sudah berhenti saat itu. Makanya kita masuk ke duration. Durationnya kita dapat pulse in itu dari echo pin dan height ketika heightnya. Kemudian ada perhitungan jarak. Nah, jaraknya itu langsung kita buat aja, distance itu duration per 58 kali 2. Nah, untuk kenapa bisa gitu, kalian bisa cari sendiri, explore sendiri kok bisa gitu. Intinya adalah dari kecepatan rambat gelombang itu sebesar 344. Nah, dalam 1 cm itu sebuah gelombang itu membutuhkan 29 mikrosecond gitu dalam 1 cm-nya. Nah, karena dua kali bergerak artinya butuh 58 mikrosecond gitu guys. Kemudian lanjut. Nah, di sini juga ketika ada if else, kita menggunakan if else, distance-nya maksimum dan distance-nya kurang dari sama dengan gitu, akan mengirimkan sinyal, itu artinya angka yang negatif menunjukkan di luar jangkauan. Kemudian ketika di else-nya itu kirim jarak ke komputer menggunakan serial protokol dan menghidupkan LED off untuk menunjukkan pembacaannya itu sukses. Jadi di situ kodenya ya gampang kan guys, yaitu kalian nanti mungkin akan saya taruh link kodenya di deskripsi. Nah, jadi kesimpulannya dari sensor jarak ini sebenarnya kan punya banyak manfaat gitu kan, dari mobil tadi sama ada yang penggunaan lampu otomatis. Nah, kemudian mungkin kita bisa mengembangkannya lagi di kemudian hari gitu, kayak mungkin smart car bisa aja, dan ya kalian explore sendiri untuk mengembangkannya. Jadi membuat sebuah prototype dari sensor jarak juga tidak terlalu sulit. So sebelum dicoba jangan bilang susah dulu, kalian coba dulu guys. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.